Ketukan pintu berulang kali, membuat Arumi yang sedang membaca buku menghentikan aktivitasnya. Ini sudah sore, para pembantu telah pulang ke rumah masing-masing. Sehingga harus dirinya yang membuka pintu karena tidak ada siapapun di rumah selain dia. Iya, sebentar, teriak Arumi dari dalam. Memutar kenop dan menarik pintu dengan cepat. Senyuman yang terlukis di wajah seketika memudar, melihat sosok di hadapan yang gitu ditakutkan akan kehadirannya. Mbak Faisa, masih dengan keterkejutan Arumi bergumam. Boleh saya masuk? Sebelum berdiri di hadapan Arumi, Faisa telah memastikan kalau Rafizky tidak ada. Kesempatan emas datang di waktu yang tepat. Ia baru saja melihat Rafizky pergi dengan membawa satu koper, sepertinya akan keluar kota untuk memenuhi pekerjaan. Faisa tak mau gegabah. Semua sudah diamati dan diteliti. Ia ingin Arumilah yang akan ditemuinya. Oh, iya, silakan, gugup Arumi. Separuh jiwa seakan hilang, otaknya tak bisa konsen, sehingga sangat lambat menangkap sesuatu. Dia gitu sangat canggung berhadapan dengan Faisa. Walau ini untuk kedua kalinya. Tapi keadaan sekarang jauh berbeda dari yang dulu. Mbak mau minum apa? Biar saya ambilkan, ucap Arumi lembut dan tetap mengedepankan kesopanan. Tidak perlu, saya cuman sebentar di sini. Duduklah, suruh Faisa. Seketika dituruti oleh Arumi, ia terduduk dengan perasaan gelisah dan hati yang terus bertanya-tanya. Mereka duduk berseberangan yang dipisahkan meja bundar di tengah-tengahnya. Perasaan Arumi menjadi tidak enak, kala melihat Faisa berkali-kali mengatur nafas seakan apa yang ingin dikatakan terasa berat dan terbebani. Jarum jam berdetak memutar waktu. Tapi kedua orang itu seakan mengulurnya, tak ada yang berniat membuka suara. Sama-sama terdiam dalam pikiran yang berkecamuk. 3 menit berlalu gitu saja, hingga di menit keempat, Faisa mendongak memandang Arumi yang memilin gamisnya. Aku tidak bisa melupakan Rafizky. Aku sangat mencintainya. Ribuan belati seakan menusuk ke relung hati. Ucapan Faisa sukses membuat Arumi berdegup kencang. Ia menatap intens ke manik kembar Faisa, mencari kebohongan yang mungkin saja terselip tapi tak ada yang dapat ditemukan selain pancaran kesedihan. Lalu kenapa waktu itu Mbak membatalkan pernikahan? Bukankah Mbak sendiri yang mengatakan kalau tidak mencintai Mas Rafizky? Ucap Arumi bergetar, melawan rasa ketakutan yang luar biasa. Saat hati sudah dengan sepenuh hati diberikan kepada suaminya, dan menerima takdir yang ada. Wanita masa lalu malah kembali datang dan mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dari sebelumnya. Arumi semakin kalut akan kehilangan Rafizky. Rasa sakit dari cinta yang bertepuk sebelah tangan akan dikalahkan berkali lipat oleh sakit kehilangan orang yang kini sudah sangat ia cintai. Mau tidak mau, Faisa akhirnya menceritakan semua kepada Arumi, seperti yang diceritakan sebelumnya kepada Askar. Sedikit kasihan, tapi entah kenapa hatinya sakit, mengetahui itu bukan chat dari Faisa. Dia merasa terbohongi dan tenggelam dengan perasaan yang tak terbalas. Bagaimana ini? Apa yang harus Arumi lakukan? Firasatnya mengatakan ini bukanlah suatu pertanda yang baik. Jika bisa menghentikan waktu, Arumi ingin memberhentikan di detik ini juga. Ia terlalu takut akan perjalanan waktu selanjutnya. Sampai saat ini, aku tetap memimpikannya pernikahan itu, walau kenyataan tak bisa dipungkiri. Jikalau sudah sangat terlambat memulai semua ini dari awal. Aku sangat mencintai Rafizky, aku tidak bisa kehilangannya. Dia sahabatku dan cinta pertamaku. Tidak mudah untukku melupakan kenangan yang dulu pernah indah. Hatiku tidak bisa diajak berkompromi menghapus rasa cinta yang sudah besar. Kau juga seorang wanita, Arumi. Pasti mengerti bagaimana hancur dan sirnanya. Gitu pernikahan sudah di depan mata, tapi tidak bisa bersatu. Kekasih yang sangat dicintai tidak bisa dimiliki. Faisa mengatakan itu dengan berlinang air mata. Ia berdiri, berjalan mendekat ke arah Arumi. Boleh aku meminta satu permintaan? Arumi semakin tercekat, sesak dan pedih bercampur menjadi satu. Kali ini Arumi benar-benar kalah dengan kenyataan pahit. Apa? Gitu berdebarnya, sampai ucapannya terbata-bata. Izinkan aku menjadi istri kedua, Rafizky. Dorer, mata yang tadi sudah berkaca-kaca semakin mengembun, dan memburam. Air pesakitan sudah memenuhi kedua bola mata Arumi. Ia berkedip, bersamaan butiran bening di kedua mata yang meluncur tanpa henti. Aku tidak memintamu untuk bercerai dengan Rafizky. Aku hanya ingin memintamu untuk menjadikanku sebagai madumu.
Faisa bersimpuh di kedua kaki Arumi. Aku mohon. Kedua wanita itu saling menyakiti. Mereka sama-sama menangis. Faisa dengan ego dan hati yang keras meruntuhkan harga diri sendiri. Dia tak punya rasa malu lagi, hanya karena cinta yang terlalu besar. Mampu meminta sesuatu yang sudah tahu kalau permintaan itu akan menyakitkan bagi Arumi. Mencintai manusia memang boleh, tapi cukup cintai ia sekadarnya saja. Namun, Faisa sudah berlebihan dalam mencintai, sampai tak bisa melepaskan sesuatu berharga yang sudah digenggam, tapi terlepas gitu saja. Aku mohon, Arumi, pintanya lagi dengan suara yang lirih. Kembali, Arumi harus dihadapkan dengan situasi yang menyulitkan. Dulu, seorang ibu yang bersimpuh memohon agar menikah dengan putranya, dan kini seorang wanita yang memohon untuk dijadikan istri kedua. Hatinya terasa sangat sakit, dunia seperti runtuh dan menimpanya hingga hancur lebur. Sesak di dada, seolah bertonton beratnya dan berdesakan ingin keluar. Maaf, Mbak. Arumi berdiri dan menghapus air mata dengan kasar. Aku tidak setegar Siti Aisyah yang mampu merelakan Baginda Rasul berbagi cinta dengan wanita lain. Aku tidak setegar itu. Aku hanya manusia biasa yang berlumur dosa, manusia lemah tanpa daya dan upaya. Mbak juga seorang perempuan, pasti akan merasakan sakit yang lebih perih, kala ada wanita yang meminta untuk dijadikan madu. Sebagai seorang istri, aku hanya ingin menjadi orang satu-satunya yang dicintai suamiku. Dan aku rasa itu juga berlaku bagi Mbak. Ucapan Arumi membungkam Faisa. Benar, jika dia berada di posisi Arumi, ia juga tak akan rela untuk dipoligami. Tapi, lagi-lagi ego mengalahkan pemikirannya. Apa kamu tidak sadar, Arumi? Kalau kamu yang menjadi penengah di antara dua orang yang saling mencintai, kamu telah menjadi orang ketiga di hubunganku dan Rafizky. Kamu menikah dengannya, itu hanya karena keadaan yang salah dan sebuah kebetulan, ucap Faisa. Dia berdiri dan menatap Arumi dengan hati yang berkubar. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Apa yang sudah terjadi semua itu atas kehendak darinya. Faisa terdiam. Sekali lagi. Perkataan Arumi benar, dirinya yang terlalu naif untuk menentang takdir yang tak bisa dirubah. Tapi tetap saja, cinta mengalahkan keikhlasan. Faisa tak bisa menerima kenyataan, dia terus saja mengelak. Padahal sudah dengan jelas kalau tak ada celah lagi untuk mendapatkan Rafizky. Karena terbenteng dengan ikatan suci pernikahan terhadap perempuan lain. Dan satu lagi, aku bukan orang ketiga yang mengharapkan kehancuran hidup orang lain. Pernikahan kami memang tidak berlandaskan cinta, tapi niatku tidak pernah sekalipun ingin merebut Rafizky darimu. Jika boleh jujur, aku juga terpaksa menikah dengan Rafizky, demi permintaan almarhumah Nyonya Aida yang sekarang adalah mertuaku. Beliau ingin melihat anaknya menikah, dan menjaga nama baik keluarga ini agar tak dipermalukan. Faisa terhenyak, jadi semua ini adalah paksaan dari Nyonya Aida, bukan karena keinginan Rafizky. Entah kenapa pernyataan itu membuatnya sedikit bahagia. Artinya masih ada segelintir harapan untuk meraih cinta Rafizky kembali seperti sedia kala. Dan tunggu, tadi dia bilang almarhumah, berarti Mama Rafizky sudah meninggal. Faisa sedih mengetahui hal itu, dia sudah menganggap Aida seperti ibunya sendiri. Pernikahan kami memang terpaksa, tapi sekarang aku telah mencintai Rafizky sebagai suami dan pendamping hidupku, tekan Arumi dengan jelas. Terlalu sakit, ia memilih ingin meninggalkan Faisa. Namun, baru 5 langkah perkataan gadis itu membuat dirinya terhenti sesaat. Apa Rafizky mencintaimu? Teriak Faisa. Diamnya Arumi menjadi jawaban. Rafizky adalah tipe orang yang sekali sayang dia akan mempertahankan cintanya. Dan Faisa tahu akan hal itu. Makanya, meski hanya setitik harapan, tapi sesuatu yang setitik tersebut terus melambung tinggi di dalam hati. Untuk apa bertahan bersama orang yang tidak mencintaimu? Faisa terkekeh pilu. Kamu mencoba menghindar dari kenyataan, Arumi, sarkasnya. Mbak jauh lebih menghindar dari kenyataan. Kami telah disatukan dalam ikatan pernikahan dan Mbak masih mengharapkannya. Arumi berbalik, memperhatikan Faisa yang nampak termenung, termakan akan omongan sendiri. Aku bertahan, karena Rafizky adalah suamiku. Selama tidak ada kata cerai, maka aku akan terus memperjuangkan rumah tangga dengannya. Kali ini, Faisa kembali kalah dengan perkataan Arumi. Dia tidak punya kata lagi untuk menyahuti. Aku permisi, Mbak.
Assalamualaikum, salam Arumi. Kemudian pergi dari hadapan Faisa, membiarkan wanita itu bergeming di ruang tamu. Dengan usaha yang sia-sia, Faisa keluar dari rumah tersebut, berjalan cepat sambil sesekali menyeka air mata. Seseorang yang bersembunyi di balik pot besar, tersenyum sinis. Menyeringai licik dan merasa puas dengan hasil video yang berhasil terekam dari sudut jendela kaca yang terbuka sedikit tirainya. Bersambung.